Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Hafiz. Saya berasal dari kelas DI 07 angkatan 2020. Saat ini memasuki semester 4. Kali ini eh, saya akan menjelaskan tentang mengenai sebuah tugas mata kuliah peminatan yakni ethical hacking tentang membuat sebuah eh, praktek demo mengenai pembuatan file trojan dan backdoor. Nah, sebelum kita mendemokan, yang saya hormati Bapak Henry Sabtono, Sarjana Sains Magister Komputer selaku dosen mata kuliah peminatan ethical hacking. Oke, maksud dari Trojan dan backdoor ini kenapa sih? Karena nantinya seorang peretas menggunakan sebuah file Trojan dan backdoor ini untuk mendapatkan sebuah akses ke sistem. Keduanya itu nanti diinstal pada sistem target. Tetapi dengan menggunakan beberapa program lain atau dengan cara membuat pengguna pada sistem target menginstal program. Nah, Trojan dan backdoor ini termasuk ke dalam kategori malware yang digunakan untuk mengkompromikan sistem target. Jadi ketika Trojan mencapai sebuah sistem target, nah itu terlihat seperti aplikasi atau perangkat lunak asli yang membuat seorang pengguna atau host itu mengklik dan menginstalnya. Namun akhirnya dikirim secara menyamar ke sistem target tersebut. Oke, langsung saja. Kita akan menggunakan sebuah tools Metasploit Framework. Nah, Metasploit Framework ini adalah sebuah penetration tools yang cukup powerful untuk melakukan sebuah penetrasi ke dalam sebuah sistem. Nah, fungsi dasar dari Metasploit Framework ini adalah untuk memunculkan modul untuk membiarkan penggunanya mengkonfigurasi modul exploit dan mencobanya pada target yang dituju. Nah, Metasploit ini bisa kita kaitkan dengan remote exploitation. Maksudnya walaupun penyusup sistem berada pada jarak jangkauan yang jauh, tetapi dapat mengendalikan si komputer korban. Nah, lalu kita juga akan menggunakan sebuah MS Phenom. Nah, MS Phenom ini dia ini sebuah fitur baru yang menggabungkan dua fungsi. Nah, itu Metasploit Framework MSF Phenom. Itu lebih digunakan untuk melakukan sebuah pembuatan backdoor atau pintu belakang. Nah, jadi jika sudah dibuat, seorang peretas itu akan menyuruh target untuk melakukan apa yang disuruh hacker tersebut. Karena sebelumnya saya juga sudah mencatat ya langkah-langkahnya nih. Jadi kita akan melihat dulu payloads-nya. Nah, yang sistem dituju ini adalah sistem Linux yang diarahkan. Jadi yang saya demokan ini adalah bagaimana nantinya kita sebagai seorang peretas ingin melakukan suatu hacking ke target si Linux atau target hostnya ini adalah host Linux. Sini kita bisa jalankan aja. Nah, maksud di sini adalah MinP. MinP ini itu termasuk platformnya apa? Nah, Linux slice x86 ini arsitekturnya menggunakan shell dan reverse TCP. Hostnya ini si IP peretas. Jadi kita nih sebagai peretas IP kita nih.
Lalu portnya adalah yang saya definisikan ini 555, karena secara default portnya itu adalah 444. Nah, FELF. Nah, ini formatnya dan arsitekturnya adalah 86. Platform yang kita gunakan adalah Linux, lalu Cikatai_NAI yang nantinya kita akan membuat suatu file Trojan, ya ini Winbox. Jadi si host ini misalnya dia mau akses router mikrotik ya, kan perlu dengan namanya Winbox atau bisa dengan lain. Tapi dia mau pakai Winbox nih, ada sebuah web server nantinya. Itu gimana nantinya tuh kita buatnya? Kita buat namanya Winbox. Kita enter, tunggu. Nah, sampai di sini kita sudah membuat namanya file winbox.exe. Nah, lalu eh, kita kan nantinya mempunyai sebuah web server. Nah, gimana eh, si file tersebut sudah kita upload ke dalam web server kita. .cp HTML download ke engine start. Nah, jika sampai di sini eh, kita sudah mengupload sebuah file Trojan, yakni winbox.exe ke dalam web server. Nah, lalu dicek NS Venom. Nah, menggunakan suatu yang namanya handler. Kita langsung exploit, tapi menggunakan multi-handler. Nah, sebelumnya sudah pernah buat. Nah, set payload-nya yang sesuai arsitektur kita tadi. Yakni sistemnya Linux dengan arsitektur x86, misalnya ini reverse TCP. Enter. Setelah itu lhost. Hostnya ini IP si peretas. IP kita sebagai peretas 03. Lalu juga portnya yang kita gunakan adalah 55. Setelah itu kita tinggal jalankan exploit. Kita cek sh ms admin. Oh, sorry. Data berubah IP jadi 100. Ini kita cek nih, takutnya ada juga salah IP. Oh iya, betul. Saya salah IP. IP saya sudah update ternyata. Oke. Sama sebelumnya, karena ini tinggal kita ubah jadi 108 yang kita gunakan. Dan tetap kita menggunakan file winbox.exe. Sini sudah, kita upload kembali. Lalu setelah itu kita restart Nginx-nya. Dan di sini kita Ctrl C, kita jalankan ulang, close dari SF cancel, exploit-nya. Lalu kita set lagi use multi-handler dan payload-nya. Setelah itu ini adalah IPv6 peretas yang tadi berubah menjadi 108. Maaf sebelumnya karena saya lupa sudah mengupdate tadi. Portnya 55, lalu kita akan exploit. Oke. Dan nah, ini host yang dituju host target.
Jadi si target ingin, mendownload, berarti dia tinggal download aja, download file Winbox-nya. Wget http 92.168.0108 download Winbox.exe. Nah, udah langsung cengmod Winbox.exe. Ini ceritanya saya sebagai si target nih. Nah, lalu saya mau jalankan si Winbox ini. Nah, si peretas tinggal mengecek, wah ternyata dia sudah masuk nih ke dalam eh, file Trojan kita. Kita bisa mengambil alih fungsi sistem tersebut. Ini saya mau buat file di TMP temporary. Ini namanya eh, ing.txt. Nah, ini kita cek nih apakah sama. Oh, betul, IP-nya adalah 100. Ini IP si hostnya. Ya, ini si hostnya. Eh, lalu juga saya mau eh, membuat user baru. Jadi seakan-akan itu eh, si peretas mempunyai suatu admin. Kita cek ID-nya. Tinggal buat lagi ya, user add s space dos. Oh ya, user dos. Home user. Oh ternyata harus pakai password ya. Tuh, in space rootnya dos. Home cek. Kan kita sudah masuk, exit aja. Nah, berarti oh ternyata dia bakal minta passwordnya SF. Jalankan ulang. Ini sudah menjalankan ulang. Nah, kita masuk lagi nih. Si peretas ternyata si host ternyata dia menjalankan ulang file Windows itu. Eh, karena terjadinya kegagalan misalnya kan. Sudah masuk ke TMP. Nah, ing, ing, itu masih kosong ternyata. Nah, ini bisa kita exit. Exit. Atau bisa si hostnya mau cancel. Kalau dia mau coba jalankan lagi, nah kita coba exploit lagi. Nah, ini kan sudah selesai. Kita mau buat file baru.
Ini. Ini file yang tadi kita buat. Saya sudah mengambil alih fungsi sebuah sistem Linux tersebut. Mungkin itu saja dari penjelasan saya mengenai tentang pembuatan sebuah file trojan dan backdoor dengan menggunakan tools Metasploit Framework. Jika terdapat kekurangan dalam penyampaian saya, mohon untuk dimaklumi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.